Perjalanan batin menyatu dengan akar sejarah. Itulah Sangkara Niskala. Kisah yang kita kejar bukan sekadar cerita raja dan kerajaan. Ini kisah tentang bagaimana masyarakat bertahan di masa perubahan. Bagaimana pemimpin muncul bukan hanya dari singgasana, tapi dari tumpukan ingatan, pernikahan, pasar, dan makam. Nama yang sering muncul di jalur perubahan itu adalah Sunan Rumenggong. Kali ini kita akan membahasnya tuntas, mulai dari asal, posisi, jaringan keluarga, dan perannya sebagai penghubung antara dua era, yaitu Timbanganten dan Kertarahayu. Wilayah Priangan lama terpecah menjadi banyak keprabuan kecil. Dari sumber-sumber lokal yang kita pegang, yaitu Babar Limbangan, Carita Tilimbangan, dan silsilah-silsilah tradisional, muncul peta politik yang penting. Di bagian barat ada pusat besar Pajajaran, di utara ada pengaruh Cirebon, sementara di beberapa sudut terdapat kerajaan-kerajaan kecil seperti Mandala Puntang yang kemudian dikenal Timbanganten, Kertarahayu, Kelih Pakuan di Limbangan, Sundalarang, dan beberapa keprabuan lain. Pada titik krusial inilah Sunan Rumenggong muncul. Menurut Carita Tilimbangan, keprabuan Kertarahayu lama umurnya dikatakan berakar sejak abad ke-5 dan menjadi rumah bagi jalur-jalur kekuasaan lokal. Di ujung garis waktu itu muncullah yang bernama Prabu Muningwangi atau Sri Daya Pasti, yang oleh tradisi disebut Raja Pamungkas Galih Pakuan sekitar 1690 sampai 1695 Masehi. Yang penting, Prabu Muningwangi tercatat sebagai putra Sunan Rumenggong dan Walaniswangi, putri dari Prabuan Adipaten Jayakencana. Ini bukan detail kecil, ini menjelaskan bagaimana Sunan Rumenggong masuk ke jantung legitimasi politik melalui jaringan keluarga. Siapakah Sunan Rumenggong menurut sumber-sumber itu? Dia muncul dalam banyak bentuk. Di beberapa catatan, dia disebut Prabu Jayakusuma, Rakean Layaran Wangi, Gagak Rancang, dan nama-nama yang menunjukkan status bangsawan. Di tradisi dakwah, ia disebut Sunan, yang dimana Sunan adalah gelar yang memberi penekanan pada peran spiritual dan pengajaran. Dari gabungan itu dapat kita simpulkan, beliau adalah bangsawan lokal yang juga memimpin spiritual, bukan seperti raja besar seperti Raja Pajajaran, tetapi figur otoritatif yang memiliki legitimasi dari dua sumber. Sumber pertama darah bangsawan dan pengaruh moral. Mengapa kombinasi ini penting? Karena pada masa peralihan ketika pengaruh luar seperti Cirebon, Banten, dan akhirnya Mataram berubah-ubah, legitimasi semacam itu memungkinkan seorang figur untuk menjadi penengah. Cerita Aki Panyumpit di Babar Limbangan membantu menjelaskan mekanisme ini. Penemuan Nyi Putri yang disebut rambut kasih oleh pemburu, diikuti pinangan dari pusat Pakuan,
dipakai sebagai legitimasi ritual untuk memasukkan garis keturunan pusat ke wilayah Limbangan melalui pernikahan. Dalam konteks yang lebih luas, Sunan Rumenggong menjadi figur yang mampu merawat simbol-simbol lama, seperti adat, ritual, pengakuan leluhur, sambil membuka ruang bagi unsur-unsur baru termasuk jaringan perdagangan Muslim dari Banten dan Cirebon. Kisah perdagangan bukan latar belakang sepele. Menurut Carita Tilimbangan, kedatangan pedagang Muslim dari Banten menimbulkan gesekan. Tata cara dagang yang berbeda memicu kebingungan sosial. Nah, Sunan Rumenggong hadir bukan untuk memaksakan, tetapi untuk menengahi, seperti hal yang tercantum di Carita Limbangan. Dari nas-nasna mah kabeh oge tunggal sadulur. Begitu kata beliau dalam catatan tradisional. Ajakan untuk menemukan titik temu tanpa menghilangkan identitas lama. Karena itu, ia dipandang sebagai tokoh jembatan membawa nilai dakwah damai tetapi juga menghargai tata aturan adat. Lalu, apa yang terjadi setelah Sunan Rumenggong berperan dalam hubungan itu? Melalui pernikahan dengan Walaniswangi, garis keturunan Rumenggong menjadi bagian dari legitimasi kerajaan Galih Pakuan. Putra mereka, Sri Dayapasti atau Prabu Muningwangi, mengambil alih tahta ketika tidak ada pewaris laki-laki lain. Prabu Muningwangi kemudian dikisahkan memindahkan pusat pemerintahan ke Dayah Manggung, yang saat itu mungkin di daerah Selaawi. Keputusan ini dipengaruhi alasan praktis. Dayah Manggung lebih strategis untuk perdagangan dan produksi, misalnya tenun, sehingga pusat kekuasaan bergeser dari status ritual menuju pusat ekonomi. Ini menandai pengalihan fungsi keprabuan dari simbol politik ritual menuju kekuatan administratif dan ekonomi. Perubahan besar datang kemudian. Tekanan politik dari Mataram dan peran VOC membuat struktur feodal tradisional kian terdesak. Institusi yang dulunya disebut keprabuan perlahan berubah menjadi kabupaten, nomenklatur baru dalam pemerintahan kolonial. Galih Pakuan terus hidup tapi tidak tampak. Artinya, tradisi tetap ada, namun bentuk institusi berubah. Dalam proses itu, makam-makam dan praktik ziarah menjadi sarana memori kolektif yang mempertahankan narasi legitimasi, seperti makam Sunan Rumenggong di Peronggol, makam Prabu Muningwangi di Pabeasan, dan makam-makam lain di sekitar terus diziarahi, menegaskan ingatan tentang siapa yang pernah memegang peranan penting. Sekarang, kita ringkas tokoh-tokoh kunci agar para penonton, para sedulur tidak bingung. Yang pertama, Sunan Rumenggong atau Prabu Jayakusuma atau Rakean Layaran Wangi. Tokoh utama, bangsawan lokal plus tokoh spiritual, penghubung antara Timbanganten dan Kertarahayu, menikah dengan Walaniswangi, ayah Prabu Muningwangi. Yang kedua, Walaniswangi atau Wahli Sartiningsi, putri Prabu Adipatekan Jayakencana. Pernikahan politiknya dengan Rumenggong mengikat legitimasi. Yang ketiga, Prabu Muningwangi, Sri Dayapasti atau Sunan Cisorok. Putra Rumenggong disebut Raja Pangungkas Galih Pakuan, memindahkan pusat pemerintahan ke Dayah Manggung. Yang keempat, Prabu Adipatekan Jayakencana, Raja Galuh Pakuan sebelum Muningwangi. Garis legitimasi dari sisi penting untuk memahami transfer tahta. Yang kelima, Sunan Ranggalawe atau Sunan Dharma Kingkin atau dalam Pesehan. Tokoh-tokoh tersebut dari jalur Timbanganten yang menunjukkan jaringan politik daerah. Mereka adalah saudara atau kerabat dalam silsilah yang sama dengan Sunan Rumenggong.
Yang keenam adalah Aki Panyumpit, tokoh naratif dalam Babar Limbangan. Kisahnya menjelaskan legitimasi ritual atau pernikahan. Dan yang terakhir adalah Aba Asep Suherman, juru kunci kontemporer yang menyimpan tradisi lisan dan praktik ziarah atau yang disebut dengan sumber di lapangan. Garis benang merahnya sederhana. Sunan Rumenggong muncul di persimpangan garis darah dan garis keagamaan. Lewat pernikahan, ia mengikat dua legitimasi, leluhur kerajaan dan legitimasi spiritual. Sehingga ketika putranya naik tahta, perubahan itu terlihat sebagai kesinambungan, bukan pembobolan luar. Ketika kemudian struktur administratif besar berubah karena faktor luar, jejak Rumenggong tetap terpelihara lewat makam, ziarah, dan naskah-naskah yang melestarikan cerita. Di episode berikutnya, kita akan terjun ke ajaran yang membuat pengaruh Sunan Rumenggong bertahan. Bukan hanya cerita politik, tetapi pola kehidupannya, seperti ajaran Tritangtu di Buana, ukur sesanga, dan praktik keseharian yang menyatukan rakyat dalam keseimbangan. Itu adalah inti alasan mengapa namanya terus dikenang. Sampai bertemu di episode 4, di mana kita tidak hanya bicara siapa ia, tapi apa yang diajarkan dan bagaimana itu membentuk masyarakat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ikuti setiap episode dalam playlist ini agar kamu tidak kehilangan satupun dari apa? Dari potongan cerita penting dalam perjalanan sejarah kita. Karena dengan mengenal Sunan Rumenggong, kita tidak hanya mengenal tokoh, tetapi juga mengenal jati diri kita dan sejarah tentang kita sendiri.